Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu dan bapak yang saya hormati, di dalam bahasa Arab ada satu kata yang penulisannya berbeda dengan cara pengucapannya. Pronunciation. Apa itu? Allah. Ditulis dengan alif, lam, ha. Biasanya dibaca Allah. Tapi umat Islam di dunia, baik itu umat Islam yang ada di Jazirah Arab, di Indonesia, di benua Afrika, Amerika, Eropa, atau Australia, menyepakati membaca huruf alif, lam, ha itu sebagai Allah. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa huruf tersebut dibaca Allah? Berbeda dengan cara pembacaan saudara-saudara kita orang di Kristen yang menyebutnya Allah. Nah, sebenarnya ini merupakan kajian penerus dari kajian di di Al-Barokah terkait tentang bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci kitab suci umat Islam berkaitan dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Berkaitan dengan Injil, Torah atau Taurat, kemudian berkaitan juga dengan Mazmur atau Zabur. Nah, kenapa penting menelisik terkait tentang istilah Allah? Karena pertama, kita diharuskan menemukan bukti untuk melegitimasi. Melegitimasi itu membenarkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yang tentunya nabi-nabi tersebut, semisal Nabi Ibrahim, itu penutur bahasanya bukan bahasa Arab. Dijelaskan panjang lebar beberapa pertemuan tentang Nabi Ibrahim oleh Ustadz Nur, bahwa beliau itu bukan sebagai aribah, bukan sebagai orang Arab asli serta keturunannya itu, tapi sebagai musta'ribah, sebagai seseorang yang diarabkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah nama Tuhan Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail itu sama enggak dengan penyebutan nama Tuhan di dalam Islam yang menyebutkannya dengan istilah Allah? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Jadi kalimat Allah, pendapat yang pertama itu murni berasal dari bahasa Arab. Pendapat yang kedua, kalimat Allah itu adalah bahasa serapan dari bahasa yang lain, non-Arab, bahasa asing. Nah, di dalam bahasa Arab, dalam pendapat yang pertama, Allah itu tersusun dari alif lam plus ilah. Ilahun ditambah alif lam, maka jadi Allah dalam pendapat yang pertama. Kenapa harus pakai alif lam? Sebagaimana kaidah nahwiyah, kalau alif lam kan masuknya ke dalam ma'rifah. Ma'rifah itu kan penegasan. Atau ma'rifah itu adalah hal yang khusus. Baitun, al-bait, berarti kalau disebut baitun, maka rumahnya bisa umum. Tapi disebut al-bait, al-baitu, itu kemungkinan rumahnya khusus. Misalnya kalau disebut al-bait. Kalau dalam bahasa Inggris, al ini disebut the, ya. Penegasan. Misalnya kalau saya contohkan, I saw the glass, ya. Saya melihat gelas, berarti
gelas yang saya lihat khusus untuk gelas ini. Tapi beda kalau I saw a glass, pakai e, saya melihat sebuah gelas, berarti gelas yang saya lihat itu bisa gelas ini, bisa gelas yang ada di rumah, atau bisa gelas yang ada di rumah ibu saya misalnya. Nah, alif lam di dalam ilah juga menegaskan bahwa ilah yang patut untuk diibadahi itu Allah. Jadi penegasan dari kata ilah sebelumnya dalam bahasa Arab. Salah satunya misalnya Ibnu Qayyim mengatakan, walihadzal kanal qaulus sahihu annallaha asluhu al-ilahu. Jadi kata Ibnu Qayyim dan pandangan yang sahih yang banyak itu Allah itu dari al tambah ilahu jadi al-ilahu. Kama huwa qaulu Sibawaihi, sebagaimana pandangan Sibaweh. Sibaweh itu ulama yang masyhur dalam kajian kebahasaan. Sorof, Nahwiyah, salah satu orang yang membesarkan kajian-kajian tersebut. Wa jumhuru ashabihi, dan pendapat jumhur. Di pendapat jumhur, Allah itu dari al-ilahu. Alif lam ditambah ilah. Illa man syadza minhum wa an nasmallahi ta'ala huwal jami'u li jami'i ma'anil asma'il husna was sifatil ala. Kecuali, nah ini ada kecuali. Kecuali ada sebagian kecil yang tidak sependapat dengan perkataan Sibaweh, Imam Sibaweh dan jumhur. Dan bahwa nama Allah Ta'ala itu adalah nama yang menghubungkan semua makna dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu kemudian diringkas menjadi Allah. Dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, di pendapat pertama ini ada memang yang berpendapat bahwa Allah itu dari al-ilahu. Tapi konsekuensi itu akibatnya. Kalau kita menerima pendapat yang pertama bahwa Allah itu berasal dari bahasa Arab murni, konsekuensinya bagaimana bertentangan dengan bukti sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang tidak menggunakan bahasa Arab. Contohnya Nabi Ibrahim yang menggunakan bahasa Aram, Arameo atau Babylonian language, bahasa Babylon. Dan itu beda. Gitu. Maka di kalimat selanjutnya, amma tiqaduhum fi asma'in wa sifatillahi kulliha fahuwa annaha qadimatun wal qadimu la madatalahu. Adapun keyakinan mereka terkait nama dan sifat Allah semuanya adalah qadim. Qadim itu sejak dulu. Berarti tidak hanya terkait istilah Allah itu sejak Nabi Muhammad menerima Islam, tapi sejak dulu juga ada. Wal qadimu la madatalahu. Sedangkan sesuatu yang qadim itu berarti tidak memiliki unsur penyusun. Ya, sekali lagi. Sesuatu yang qadim yang sejak dulu sulit untuk memverifikasi. Memverifikasi itu apa ya? Mengecek lah gitu ya. Mengecek unsur penyusunnya. Ya. Nah, di pendapat yang kedua ini berbeda dengan pendapat yang pertama. Nah, saya akan memfokuskan kajian ini dalam pendapat yang kedua. Terutama bagaimana misalnya Mazmur
Torah, kemudian Injil menerjemahkan kalimat Allah. Atau bagaimana bahasa Ibrani serta Aram itu mengucapkan istilah Allah. Karena penting. Soalnya dalam pendapat yang kedua, istilah Allah itu bersifat historis. Historis itu berkaitan dengan sejarah masa lampau gitu. Maka penting dicucruk kumaha sejarah masa lampau. Nah, ada seorang peneliti yang membagi rumpun bahasa di Arab. Jadi bahasa Arab itu rumpunnya dari rumpun Semit. Kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama Barat, Semit Barat. Yang kedua Semit Timur atau Akkadia. Semit Barat terbagi ke dalam dua. Semit Barat Laut dan Semit Barat Daya. Semit Barat Daya terbagi menjadi 4. Bahasa Ugarit. Yang kedua bahasa Kanaan atau Fenisia. Yang ketiga bahasa Ibrani, dan yang keempat bahasa Aram. Bahasa Aram terbagi menjadi 2, bahasa Aram yang ada di wilayah barat, yang kedua bahasa Aram yang ada di wilayah timur. Bahasa Aram yang ada di wilayah barat itu terbagi menjadi 2, yang pertama Yudeo-Palestin zaman Alkitab, yang kedua dialek Samaria. Sedangkan bahasa Aram wilayah timur itu menjadi Syriac. Nah, sementara di wilayah Semit bagian timur, Akkadia, hilap tengah bantuin fokus kayaknya. Itu terbagi menjadi 2, Assyria beserta Babilonia yang ditempati oleh Nabi Ibrahim. Jadi Semit itu tersusun dalam berbagai bahasa. Implikasinya apa? Implikasinya kenabian dari sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu berbeda penutur bahasanya. Jadi jangan bayangkan ketika misalnya kita membaca perkataan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, itu persis nyeples seperti itu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Dalam kajian ini enggak, karena penuturnya pun beda. Saya contohkan, sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya membacakan ayat Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, wa ilaha abaik, dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, kalau kita lihat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani, maka kalau kita artikan dari qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, qalu na'budu ameru na'bud ilahaka wa ilaha abaika et elohaiha felohai afetaiha Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa Abraham wa Yismael wa Yishak ilahan wahidah Elohim ehad. Nah, ini bahasa Ibrani yang dipakai di dalam kitab-kitab bahasa Ibrani, dan ini
menjadi kemungkinan bahasa penutur kaum-kaum Nabi Ibrahim. Ketika salinan Ibrani mengartikan ilahan wahidan, ilaha wahida, maka diartikan Elohim ehad. Berarti ilahun, Tuhan, di dalam terjemahan bahasa Ibrani itu disebut Elohim. Sedangkan ahad, esa, di dalam terjemahan Ibrani itu disebut ehad. Maka apa kaitannya sebenarnya antara bahasa Arab yang menjadi penutur, bahkan firman yang terbentuk kemudian terbukukan menjadi Al-Quran, dengan bahasa-bahasa sebelumnya yang menjadi pertanyaannya. Maka dalam hampir persis kalau saya temukan, misalnya di Islam itu ada la syarikalah, janganlah menyekutukan gitu. Nah, di dalam ungkapan orang-orang Yahudi itu ada lo yahyailah, lo yahyaileha. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ini menunjukkan, membuktikan diagram yang tadi saya sebut. Bahwa Ibrani dan Arab itu satu rumpun bahasa. Nah, maka misalnya di dalam Islam, Nabi Ibrahim itu mendapatkan posisi yang sangat penting. Di dalam sholat kita sering baca kan? Di dalam At-Tahiyat tidak pernah ketinggalan nama Nabi Ibrahim. Di dalam Quran bahkan terdokumentasikan menjadi nama surat. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ini membuktikan bahwa Islam itu harus dicari relasinya dengan bahasa sebelumnya. Termasuk ketika kita membicarakan Allah. Maka di dalam tefillah itu ibadahnya orang Yahudi, sholatnya orang Yahudi misalnya kalau di Islam, ada doa atau nyanyian seperti ini. Elohim aboteno, Elohim Abraham, Welohim Yishak, Welohim Yakob. Nah, dalam tefillah tersebut, cara ibadah orang Yahudi ini membuktikan bahwa ada susunan yang sama. Bahwa ilahun dalam bahasa Arab itu disebut Elohim atau Eloi atau Eloah. Gitu. Elohei aboteno itu sama dengan Quran tadi. Ilahu abaikum. Tuhan nenek moyangmu. Sama persis susunannya dengan ayat tadi. Elohei Abraham. Yaitu Ibrahim. Welohei Yishak. Kemudian Ishak. Welohei Yakub. Kemudian Yakub. Berarti ada sisa-sisa ajaran murni yang belum tergantikan mungkin. Yang ini berkaitan dengan posisi ketuhanan di dalam Islam. Maka di dalam Shema Yisrael itu azannya orang-orang Israel. Itu ada Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, Elohim di dalam Shema Yisrael itu Shema Israel teh Isma ya, dengarkan wahai orang-orang Israel, Adonai Eloheinu,
Tuhan Adonai itu sebagai Tuhan kami, Adonai Ehad. Adonai itu adalah yang satu, gitu. Itu mengganti kata ibu sareng bapak kantos ngadengar YHWH, kantos pami ieu mah Yahweh, Yehovah gitu. Diganti sama Adonai karena saking sucinya kalimat tersebut. Ya. Iwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, maka dari pembacaan tadi, kalau bahasa Ibrani itu menggantikan huruf I dengan huruf Y, serta mengekalkan huruf L. Ya. Contohnya, Yisrael di dalam Islam jadi Israel. Di dalam bahasa Ibrani Yisrael. Kemudian Yismael di dalam Islam jadi Ismael. Kemudian Habel di dalam Islam jadi Habil. Kemudian Gabriel di dalam Islam jadi Jibril. Mikael jadi Mikail. Berarti bahasa Islam itu mengekalkan, meneguhkan huruf il di akhiran. Sedangkan bahasa Ibrani itu mengekalkan huruf L. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa Arab yang menjadi bahasa penutur Nabi Ibrahim? Ada dari kalangan peneliti menemukan sebuah teks, bukan teks sih, ditulisnya di Tanah Liat, Pak, di Tanah Liat, dan di Tanah Liat tersebut ternyata menggunakan istilah Babil, bukan Babel, sebagaimana bahasa Ibrani. Berarti fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu lebih dekat dengan bahasa Aram yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Lihat tuh, iya tuh. Ya, berarti dengan faktanya bahasa Aram mengekalkan istilah il, ya, berarti bahasa Aram itu lebih dekat lebih dekat kepada bahasa Arab ketimbang bahasa Ibrani. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita bicara misalnya kajian kebahasaan, Nabi Ibrahim yang berasal dari Mesopotamia, yang berasal dari Irak, kemudian wilayahnya disebut dengan Babylon, dan bahasanya disebut dengan Babylonian language, menggunakan istilah Babil, sebagaimana di dalam Al-Quran telah disebutkan menggunakan istilah Babil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Wa alal malakaini bil babila Haruta wa Maruta, kepada dua malaikat di negara Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 102 ini mengkonfirmasi teks yang ditemukan dan diperkirakan sejak zaman Nabi Ibrahim dengan menggunakan istilah Babil, bukan Babel. Apa implikasi terkait tentang hal-hal el-il ini? Berimplikasi terhadap penyebutan tadi Tuhan dalam bahasa Ibrani dan Tuhan di dalam bahasa Arab. Ya. Tadi dalam bahasa Ibrani Tuhan non Pak Bu Elohim. Berarti dalam El itu mengekalkan istilah Elohim, itu berarti menggunakan istilah El, ya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Aram itu sendiri mengekalkan istilah im. Jadi
harusnya harusnya ilah gitu. Sedangkan Tuhan di dalam versi orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, itu tersusun dari 4 kata yang suci. Yod, Hei, Vav, Hei, atau Yahweh, atau dibaca Yehovah. Orang Kristen nulisnya atau menyebutkannya salah, jadi Yahweh. Padahal istilah Yahweh itu dalam orang-orang Yahudi sekalipun, dalam bahasa Ibrani sekalipun tidak dibenarkan. Kalau kita analisis antara Yod, Hei, Vav, Hei dari YHWH itu, tadi Yehovah itu, di bahasa Ibrani itu cenderung mengganti I di dalam bahasa Arab dengan Y ya. Yismael, ya. Yisrael, kemudian Yishak gitu ya. Di dalam bahasa Arab Israel. Nah, kemudian Ismail ya. Berarti kalau dianalisis seperti itu, akhiran Hei Vav Hei atau akhirnya sudah benar, tetapi ini merujuk yang sama dengan bahasa Arab. Jadi penggunaan Tuhan, penyebutan Tuhan saat zaman Nabi Ibrahim pun kemungkinan menggunakan bahasa yang sama, yaitu penyebutan Allah. Maka oleh karena itu, ini berimplikasi kepada cara keimanan kita, cara pemahaman kita tentang ketuhanan. Implikasinya, Allah itu adalah nama Tuhan yang sebelum Nabi Muhammad juga namanya itu, rujukannya itu tetap Allah. Kartos deh, Pak, sampai dia. Dengan analisis linguistik seperti tadi. Ya. Pengakalan il dan pengakalan el. Jadi Tuhan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Muhammad itu adalah merujuk Tuhan yang sama. Sedangkan akhir-akhir ini, sanes akhir-akhir ini karena di bahasa itu rujukan Tuhan yang sama itu dikaburkan. Jadi kia saparantos ayana masa kekosongan, Allah itu dikaburkan menjadi nama Tuhan untuk sesembahan berhala, untuk dewa matahari menggunakan istilah Allah. Jadi, kehadiran Nabi Muhammad itu adalah kehadiran untuk merestorasi atau membangun ulang istilah Allah. Yang sebelumnya pun juga Tuhannya sudah merujuk kepada zat yang sama. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, maka kalau kita misalnya lihat di dalam commandments, 10 commandments atau Decalogue dalam bahasa Yunani, ada 10 dialog risalah yang menjadi cara pandang orang Yahudi. Dan kalau saya baca 10 dialog ini sama persis dengan Al-Quran, dengan ajaran-ajaran dari Islam. Yang pertama misalnya, jangan menyembah kepada selain Yehovah. Di dalam Islam kan juga sama. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau menggunakan pendekatan linguistik tadi, Yehovah itu kemungkinan perkataan yang digunakan oleh kaum Nabi Ibrahim untuk merujuk Allah. Yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala atau gambar.
Yang ketiga, jangan menyebut nama Yehova dengan sia-sia. Makanya akhir-akhir ke sini, ajaran-ajaran Yahudi ke sini mengganti Yehova itu dengan Adonai ya. Karena saking sakralnya itu. Nah, di kita yang menjadi pelajaran terkait hal itu kadang tidak mensakralkan nama Allah gitu. Dengan gampang bilang insya Allah ya. Padahal di kalangan orang-orang Yahudi juga kalimat Allah itu, kalimat Yehova itu sangat sakral. Yang kelima, menghormati ibu bapaknya. Yang keenam, jangan membunuh saudaramu. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Yang kesepuluh, jangan menginginkan kepunyaan saudaramu tanpa hak. 10 risalah ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Greek Yunani, ini sama persis dengan ajaran Islam. Ini tandanya bahwa Islam adalah agama yang menjadi penerus bagi agama-agama sebelumnya. Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang penyebutan nama Tuhan dari setiap kurun atau waktu nabi tersebut ada. Bahkan kalau kita misalnya dibuka Quran surat Al-Anbiya ayat ke-105, dan ini saya juga pernah sampaikan, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan sungguh walaqad katabna, dan sungguh telah kami tulis bahkan pakai penguat ya. Fi zaburi, surah Allah di Zabur. Apa mim ba'di dzikri, setelah tertulis juga di Az-Zikr di Lauhil Mahfud. Apa tulisannya? Annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Pertanyaannya Ibu, kalau annal arda yarithuha ibadiyas solihun, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, dan sebelumnya Allah menegaskan dengan kalimat taukid, walaqad katabna fiz zaburi, dan kami telah menulis di Zabur. Ternyata kata itu nggak ada di Zabur. Gimana coba? Gimana Pak Bu? Ternyata kalau annal ardo yarithuha ibadiyas solihun itu nggak ada di Zabur. Orang-orang orientalis, orang-orang barat menelisik hal itu dan menjadikan serangan bagi Islam. Ternyata tapi karena ini adalah firman Allah dan ada ternyata di Mazmur di dalam pasal 37 ayat 29. Sodiqim yerethu ereth. Bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh dan jujur. Seandainya di Zabur atau di Mazmur nggak ada sodiqim yarathu ereth, maka Quran surat Al-Anbiya ayat 105 ini kita kebingungan. Paling jawabnya dengan jawaban iman saja ke orang yang non-muslim itu. Ya itu mah perkataan di Allah mah mungkin salah. Tapi ternyata buktinya masih ada.
Ini membuktikan bahwa Al-Quran beserta risalah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu adalah risalah penerus dari nabi-nabi sebelumnya. Berkaitan dengan Elohim, Yehova, Allah, Eloi, Eloah, Ilah, Al-Ilah gitu. Nah, masalahnya ketika kita membaca Bible, Injil, ya, ada penyalahartian, ya, terjemahan yang kurang tepat terkait tentang ilahun, Elohim, kemudian terkait tentang Allah atau dalam bahasa Ibraninya Yehova. Misalnya di dalam Matius ayat ke-27 Matius pasal ke-27 ayat ke-46. Ketika Yesus Kristus itu Yesus Kristus, anggapan Nabi Isa oleh orang-orang Kristiani, akan disalib, ya, itu di dalam bahasa Ibraninya disebut Elih, 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 Elih lama sabachthani. Dalam bahasa Arabnya, Ilahi, Ilahi, limadza taraktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Nah, sayangnya di dalam terjemahan Bible, Injil, bahasa Indonesia, Elih itu kan tadi seperti yang dibahas, Eloi, Elohim itu terjemahkan harusnya apa, Pak? Ilah, ya, Tuhan. Tapi di Alkitab Kristiani sekarang diterjemahkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Bukannya kalau menerjemahkan Allah itu harusnya si kata-katanya Yehova, Yehova lama sabachthani. Iya Pak, kata lengkap deh. Bu. Nah, berarti dalam Matius pasal 27 ayat ke-46 ini telah terjadi penyalahan penerjemahan oleh lembaga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sebelum-sebelumnya memang telah diprotes oleh para filolog itu yang mengkaji teks-teks kuno, ya, teks-teks dahulu, bahwa penerjemahan Elih, Elih lama sabachthani itu tidak boleh diterjemahkan sebagai Allah, tapi harus diterjemahkan sebagai Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Bahkan kalau kita misalnya melihat Injil dalam bahasa Arab, ya, misalnya dalam kitab Keluaran, dalam bahasa Arab Al-Khuruj, ya, kitab Keluaran, pasal ketiga ayat 15 dikatakan dalam Injil itu kayak gini. Ini Injil ya Bu, walaupun dalam bahasa Arab. Wa qala Allahu aidan li Musa, hakadza taqulu li bani Israila, Yahwah ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, wa ilahu Ishaq, wa ilahu Yaquba, arsalani ilaikum, hadzasmi ilal abadi, wa hadza dzikri ila daurin fadaurin. Dan Allah berkata kepada Musa, wa qala Allahu aidan li Musa, hakadza taqulu li bani Israil, demikianlah kau katakan kepada Bani Israel, Yahwah ilahu abaikum, Yahwah, Yehovah adalah Elohimnya nenek moyangmu, ilahu Ibrahim, Elohimnya Tuhannya Ibrahim, wa ilahu Ishaq, Elohimnya Tuhannya Ishak, wa ilahu Yaquba, Elohimnya Tuhannya Yakub, arsalani ilaikum, telah mengutusku kepada kalian. Hadzasmi ilal abadi wa hadza dzikri ila daurin fi daurin. Itulah namaku abadi untuk keabadian, dan itulah pengingat bagiku ila daurin fadaurin, dari generasi ke generasi. Nah, Bible
Exodus atau dalam bahasa Arabnya Al-Khuruj ayat ketiga, pasal ketiga ayat 15 ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan Ishak itu diabadikan juga di dalam Al-Qur'an. Ini membuktikan bahwa bahkan kalimatnya sama, pakai ilah. Bahkan penerjemahannya di Injil itu waqalallahu, Allah mengatakan. Ketika di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Yehova gitu. Ditransliterasikan di Arab jadi waqalallahu. Nah, itu barangkali hubungan di sini tuh saya coba berusaha menunjukkan bahwa atau melegitimasi atau membenarkan atau menguatkan bahwa Islam itu benar-benar mengafirmasi, membenarkan, menjadi penerus dari agama-agama sebelumnya. Iman Yahudi itu zat Tuhannya sudah mengacu kepada Yehova, kepada dalam transliterasi Arab Allah. Tetapi sayangnya dia tidak meneruskan syahadatnya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir. Jadi terbatas sampai nabinya sendiri. Nah, terkait dengan cara penerjemahan salahnya umat Kristiani, orang-orang ketika menerjemahkan Eli jadi Allah itu, maka dia mengklaim bahwa kata mereka itu klaimnya eta mah campur tangan saking kuatnya pengaruh orang-orang Arab gitu, orang-orang Islam, termasuk ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Musyi. Dia seorang Islam yang klaim dari umat Kristiani itu menerjemahkan, memasukkan istilah-istilah Islam ke dalam Alkitab. Maka di dalam Alkitab misalnya, di dalam Alkitab pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia rendah, Law Malay, itu ditemukan istilah-istilah halal, haram, bahkan masjid, kafir, kemudian ditemukan istilah Allah, ditemukan istilah ilah. Tetapi bagi saya ini tidak menjadikan alasan. Tidak menjadikan alasan. Karena kalau dilihat dari transliterasi atau gaya bahasa orang Yahudi ketika menerjemahkan Tuhan sebagai Elohim, sebagai Eloi, sebagai Elich, itu juga bisa kelihatan salahnya. Ketika orang-orang Nasrani terutama di Indonesia nerjemahinnya sebagai Allah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka restorasi atau memurnikan istilah Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini juga termuat di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummi. Bagaimana Nabi Muhammad? Coba Bu. Nabi Muhammad kan ummi ya. Dalam cara pandang tertentu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Tidak mungkin, susah memikirkan secara logika, bisa menganalisis misalnya namanya ilah dari Elohim. Kemudian
namanya Allah dari Yehova. Sulit untuk membayangkan Nabi Muhammad menganalisis seperti itu, membuat karangan-karangan sendiri. Karena beliau dalam beberapa pandangan itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Jadi argumentasi-argumentasi orang barat, orang luar, itu kan bilang bahwa eta mah karangan Nabi Muhammad we. Buktina naon? Buktina istilahna hampir mirip sareng istilah bahasa satacana. Eta kan nu jadi landasanna teh. Tapi sulit membayangkan secara logis bagaimana Nabi Muhammad menganalisis sehingga memunculkan istilah ilah Allah. Padahal beliau adalah masuk ke dalam golongan yang ummi. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka al-kitaba wal hikmata, kitab dan hikmah, ya. Dan as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan. Jadi istilah ilah, istilah Allah dari sejak nabi-nabi sebelumnya tetap sama ehad atau ahad. Tetapi kemudian ada penyelewengan. Sebentar lagi ya Bu, ada penyelewengan, maka tugas Nabi Muhammad itu memurnikan, merestorasi penyelewengan atas nama Tuhan tersebut. Karena sebelum Islam hadir, nama Allah itu sudah ada, Bu, Pak. Nama Abdullah itu sudah ada. Tetapi istilah Allah itu dilekatkan dengan yang bukan sebenar-benarnya Allah. Ya. Dengan berhala, dengan dewa matahari, dengan dewa hujan, dan dewa-dewa lainnya. Nah, kedatangan Nabi Muhammad sebagaimana dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua ini adalah sebagai upaya pemurnian akidah melalui kitab dan hikmah, melalui kitab dan as-sunnah. Dimurnikan kembali si istilah Allah teh. Zaman Nabi Ibrahim mah atas murni, zaman Nabi Ismail, Nabi Ishak mah murni istilah teh. Bener-bener nu dimaksud teh sami sareng Nabi Muhammad. Tapi kadieu-kadieukeun masa kekosongan, istilah itu digunakan untuk kepentingan politik, maka dimurnikan kembali oleh Nabi Muhammad. Maka kata Wahbah Zuhaili juga, ketika menafsir Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua ini, maksudnya adalah kesyirikan dan keburukan saat zaman jahiliyah. Jadi saat zaman pra-Islam. Karena terjadi dulu kan, terjadi perputusan yang sangat Nah, sayangnya umat Yahudi itu hanya menerima nabi dari keturunan siapa, Bu? Keturunan sudah dibahas, hanya menerima nabi dari keturunan Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail. Sebagaimana di dalam hadis yang sudah disampaikan oleh Kang Isan, Sadisan, dan Bapak. Ya, pun Bapak. Innallaha astofa Kinanata min walidi Ismaila wastofa Quraisyan min Kinanata wastofa min Quraisyin bani Hashim wastofa min bani Hashim.
Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hasyim dari keturunan Quraisy dan memilih aku dari keturunan Bani Hasyim. Jadi sayangnya orang-orang Yahudi itu hanya mengakomodir, hanya memasukkan Nabi itu dari keturunan Ishak. Sedangkan kalau kita runut sanadnya, sanad Nabi Muhammad itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Walaupun dalam klasifikasi yang kedua itu terjadi perdebatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan hingga kesananya bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi sanad keturunan Nabi Muhammad itu juga keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini membuktikan bahwa kenabian secara menyeluruh itu adalah kenabian runtutan yang telah dipersiapkan Allah, yang didatangkan kepada keluarga atau sekelompok keluarga yang itu berisikan orang-orang soleh. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, bu'ithu min khairi Quraini Quraini bani Adama qarnan faqarnan hatta kuntu minal qarnil ladzi kuntu fihi. Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, setiap waktunya, hingga sampai pada kurun aku dilahirkan. Hingga sampai pada kurun Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi dari posisi nabi-nabi itu adalah semuanya keturunan terbaik. Dan satu risalah, satu akidah, dan satu penyampaian ketauhidan yang sama. Oleh karena itu, walaupun bahasanya berbeda, tetapi zat yang dimaksud, Tuhan zat yang dimaksud itu adalah sama. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup Nabi penutup zaman. Ya, waktu iman yang dimuliakan Allah, barangkali cukup sekian. Mohon maaf apabila kesana kemari, tapi penting dibahas untuk membuktikan bahwa karena di luar itu ada argumen-argumen yang bisa menyerang ajaran Islam dengan cara mereka itu meneliti langsung ke dalam Al-Quran dan menghubungkannya ke dalam sejarah yang sudah terbukukan atau yang sudah terverifikasi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.